Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mengadakan kuliah online, mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya saya mohon maaf karena diadakannya kuliah online yang tadinya kuliah di kelas tatap muka offline karena wabah virus COVID, jadinya kita mengadakan kuliah online. Tapi saya harap semua teman-teman mahasiswa bisa belajar dengan serius, dengan giat, tidak ada bedanya dengan kita kuliah di kelas seperti biasa. Oke, untuk mata kuliah metodologi penelitian, di sini saya sebagai koordinator, kemudian nanti dosen pengampunya adalah Ibu Linda dari Prodi Kebidanan. Saya mengampu untuk pertemuan pertama saja, kemudian nanti untuk pertemuan kedua hingga UAS akan diampu oleh Bu Linda. Nah, pada pertemuan pertama ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengantar metodologi penelitian farmasi. Adapun bahan kajiannya untuk pertemuan pertama yaitu kontrak pembelajaran, ilmu dan pengetahuan, langkah-langkah penelitian, serta etika penelitian. Oke, masuk ke penjelasan RPP. Di sini tadi sudah saya sebutkan bahwa dosen pengampunya untuk pertemuan 2-14 nanti ada Bu Linda. Nah, metodologi penelitian ini, mata kuliah ini diharapkan dapat membantu mahasiswa supaya mengetahui dan memahami sumber informasi ilmiah sehingga dapat menelusuri dan memanfaatkan informasi ilmiah dan memahami dasar metode penelitian ilmiah sehingga dapat mengaplikasikannya dalam merancang desain penelitian, merumuskan masalah, serta membuat laporan ilmiah. Nah, untuk kalian jenjang S1 laporan ilmiahnya yaitu berupa skripsi. Jadi goal setelah selesai kuliah metodologi penelitian yaitu tujuannya itu usulan penelitian yang baik dan benar. Jadi nanti setelah kuliah ini saya mensyaratkan untuk supaya kalian wajib mengumpulkan draft usulan penelitian skripsi kepada saya sebagai syarat nilai keluar dari Skalsa. Jadi nanti kan dosen pengampu membimbing dalam mata kuliah metodologi penelitian, misalkan pada pertemuan 2 itu dikaji tentang bagaimana cara membuat latar belakang yang baik dan benar, kemudian hipotesis yang benar, rumusan masalah yang baik dan benar. Nah, setelah itu kalian mengaplikasikannya dalam proses pembuatan usulan penelitian kalian. Jadi dengan catatan sebelum kuliah ini kalian harus mempunyai judul ataupun tema dari skripsi yang akan kalian buat. Insya Allah cepat. Kalau misalkan kalian sudah punya tema, sudah punya judul, dan apabila sudah punya tema, sudah punya judul, maka akan cepat dalam membuat usulan penelitian. Seperti itu. Jadi ingat ya, setelah kuliah ini wajib mengumpulkan draft usulan penelitian kepada saya sebagai koordinator sebagai syarat nilai keluar di Skalsa. Kemudian untuk komponen evaluasi, di sini 2 SKS, karena 2 SKS berarti tidak ada praktek. Yang menjadi bahan evaluasi kami yaitu kuis, tugas UTS, UAS, dan soft skill. Semuanya dilakukan secara online. Kemudian untuk ketentuan perkuliahan, setiap mahasiswa wajib mengisi daftar kehadiran pada Skalsa pada jadwal mata kuliah ini maksimal H+1. Jadi khusus untuk minggu pertama ini diberikan kelonggaran selama 1 minggu sehingga kalian dapat bisa mengakses absensi di Skalsa. Tapi untuk selanjutnya tetap ya maksimal H+1 itu sudah menjadi kesepakatan kita. H+1 sudah absen di Skalsa. Untuk kuis dan penugasan akan dilakukan secara online menggunakan Skalsa. Harap dipantau terus Skalsanya supaya detail tugasnya nanti akan infokan bersama dengan tugasnya. Kemudian kita langsung ke materi ya. Apabila ada yang masih belum paham tadi mengenai kontrak pembelajaran bisa langsung koordinator bisa langsung japri ke saya, tidak apa-apa. Kemudian di sini kita akan langsung ke materi, kita bahas tentang ilmu pengetahuan. Nah, metodologi itu terdiri atas 2 kata, metode dan logis. Metode cara, logis ilmu pengetahuan. Jadi metode
ilmiah ataupun metode penelitian adalah prosedur atau langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu adalah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut melalui metode ilmiah. Nah, kemudian langkah-langkah dalam penelitian di sini ada 6 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah. Jadi dalam suatu penelitian pasti yang dicari terlebih dahulu, yang dilakukan terlebih dahulu itu adalah mencari masalah, mengidentifikasi masalah, memilih rumusan masalah. Nah, ini penting sekali. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Nah, dari masalah-masalah tersebut, kita susun kerangka pemikirannya sehingga menghasilkan hipotesis. Hipotesis di sini adalah kesimpulan sementara. Kemudian setelah hipotesis, kita menguji hipotesis secara empirik dengan mengumpulkan data-data yang akurat. Kita menguji hipotesisnya apakah terbukti atau tidak terbukti, sehingga nanti diperoleh hasil dan dilakukan proses pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari proses penelitian tersebut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yaitu mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Nah, jadi tugas peneliti adalah mencari masalah. Jadi bukannya menghindari masalah, tapi mencari masalah supaya kita pecahkan dalam proses penelitian tersebut. Nah, di sini sumber masalah untuk penelitian ini dapat diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, ada bacaan, terutama bacaan yang berisi laporan penelitian, misalkan ada skripsi ataupun tesis dari kakak-kakak tingkat, kita baca. Nah, di situ kan pasti ada saran untuk penelitian selanjutnya bisa kita lakukan. Jadi saran dari penelitian kakak tingkat misalkan, ataupun saran dari penelitian sebelumnya. Nah, itu bisa kita lakukan sebagai penelitian lanjutan. Kemudian dari seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah. Kemudian misalkan forum-forum seminar atau pertemuan ilmiah itu kan biasanya membahas suatu masalah yang sedang ramai diperbincangkan. Kemudian pernyataan pemegang otoritas. Jadi bisa teroleh dari pernyataan dari berbagai pihak yang mempunyai otoritas. Kemudian ada pengamatan sepintas. Jadi pengamatan dari hasil lapangan, misalkan kita mengamati, oh seperti ini ya, ini bisa dijadikan masalah. Kemudian bisa jadi dari pengalaman pribadi biasanya mencetuskan, oh saya ingin penelitian ini nih karena sebelumnya saya bla 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 gitu. Kemudian ada perasaan intuitif, dari perasaan intuisi pribadi dari ingin melakukan suatu penelitian tertentu misalkan. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu memilih masalah atau pembatasan. Jadi masalahnya itu jangan diperluas tetapi dibatasi supaya tidak melebar. Nah, masalah tersebut layak atau tidaknya untuk diteliti tergantung pada ada atau tidaknya sumbangan terhadap teori dan ada atau tidaknya teori yang relevan dengan itu. Kemudian yang kedua, ada atau tidaknya kegunaan untuk pemecahan masalah-masalah tersebut. Kemudian yang paling penting, apakah ada cukup dana? Dananya cukup nggak untuk penelitian tersebut? Waktunya cukup nggak? Alatnya ada nggak? Bekal kemampuan teoritisnya mumpuni nggak? Penguasaan metode yang dilakukan bagaimana? Apabila dananya tidak cukup, percuma penelitiannya juga akan tersendat-sendat dan akhirnya kan tidak selesai waktunya. Apabila misalkan kalian untuk skripsi membutuhkan waktu sebanyak 6 bulan untuk penelitian, nah berarti kalian tidak bisa menggunakan penelitian yang membutuhkan waktu setahun, karena dilihat dari jangka waktunya kan tidak mungkin selesai dalam jangka waktu 6 bulan. Kemudian alatnya ada nggak, tersedia nggak? Karena kalau alatnya tidak ada, maka itu dapat menghambat proses penelitian Anda. Kemudian bekal kemampuan teoritis, jadi kemampuan Anda dalam ilmu pengetahuannya bagaimana. Kemudian penguasaan metode, dan metode juga harus dikuasai supaya kita expert dalam penelitian yang kita lakukan. Kemudian setelah itu ada merumuskan masalah. Nah, masalah tersebut hendaknya dirumuskan dengan kalimat tanya
padat dan jelas, dan memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan dalam rumusan tersebut. Contoh kalimatannya ada apa, bagaimana, bagaimanakah hubungan A dengan X, kemudian apakah yang terkandung dalam obat A, kemudian sebagainya. Jadi dirumuskan dalam kalimatannya itu untuk merumuskan masalahnya supaya nanti dalam proses hipotesis, dalam proses penyusunan hipotesis dan kesimpulannya itu lancar dan tidak ada ambigu. Jadi dirumuskan dalam kalimatannya. Kemudian yang kedua, tahap penelitian yang kedua adalah penyusunan kerangka penelitian, di mana konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Jadi ada kesinambungan. Kemudian yang ketiga, perumusan hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya harus diuji. Nah, hipotesis ini disusun sebelum penelitian. Nah, setelah penelitian baru dapat diuji apakah hipotesis itu benar atau tidak. Kemudian yang keempat, menguji hipotesis secara empirik. Nah, ini menguji dengan alat statistik untuk penelitian kuantitatif atau tanpa statistik untuk penelitian kualitatif. Untuk membuktikan apakah teori tersebut teruji secara meyakinkan atau tidak berdasarkan hasil uji fakta-fakta secara empirik. Kemudian yang kelima, setelah diperoleh hasil pengujian dari hipotesis tersebut kemudian dilakukan pembahasan. Dan sehingga tahap terakhir kita dapat menarik kesimpulan dari proses penelitian kita. Nah, dalam penelitian juga itu tidak boleh dilupakan adanya etika penelitian, di mana etika adalah norma atau standar perilaku yang memandu pilihan moral mengenai perilaku kita dan hubungan kita dengan orang lain. Tujuannya adalah agar tidak seorang pun yang tersakiti atau menderita sebagai konsekuensi daripada kegiatan penelitian. Misalkan ada orang lain yang menderita ataupun ada hewan yang menderita, jadi ada etikanya dalam penelitian itu. Kemudian etika penelitian ini adalah suatu ukuran dari tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan atau diikuti oleh seseorang peneliti dalam memperoleh data-data penelitiannya yang disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat di tempat ia meneliti. Kemudian ada sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran etika penelitian ini disesuaikan dengan bentuk pelanggarannya, apakah sanksi hukum, sanksi moral, ataukah sanksi yang lainnya. Ketika etika riset didesain, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhitungkan. Yang pertama, melindungi hak peserta atau subjek. Yang kedua, menjamin menerima riset yang dijalankan. Yang ketiga, mengikuti standar etika ketika mendesain suatu riset. Yang keempat, melindungi keamanan periset dan tim. Yang kelima, menjamin tim riset mengikuti desain. Kemudian ada juga perlakuan etis periset jika melakukan interview. Nah, ini untuk penelitian yang menggunakan kuesioner biasanya mulai pengumpulan data dengan menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Menjelaskan kepada partisipan hak mereka dan kehidupan mereka betul-betul dilindungi dan dijelaskan bagaimana hal ini dilakukan. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa interview dilakukan dengan menyenangkan kepada partisipan. Jadi kalau misalkan kitanya pembawaannya tidak menyenangkan, berarti kan otomatis yang kita interview juga ogah-ogahan kalau melakukan interview dengan kita. Jadi perlakuan untuk etiknya itu ada manfaatnya. Kemudian ada juga kode dan kebijakan etik penelitian yang diharapkan kebijakan etik penelitian ini ditaati. Yang pertama ada kejujuran, yaitu dalam semua komunikasi ilmiah itu diharuskan jujur laporan data, hasil, metode, dan prosedur. Jadi tidak ngarang-ngarang, misalkan hasilnya A tapi ditulis dalam skripsi B, itu kan itu menyalahi etika penelitian. Kemudian metode misalkan metode A disadur dari jurnal ini. Kemudian kalian menyebutkan bahwa di skripsi kalian metode ini ditemukan oleh kalian sendiri. Nah, itu menyalahi etika penelitian. Dan yang terpenting itu jangan mengarang, memalsukan, dan menggambarkan data. Jadi misalkan di lapangannya percobaannya berhasil,
Kemudian misalkan di lapangan percobaannya tidak berhasil, kemudian kalian dilakukan skripsinya ditulis berhasil. Nah, itu kan mengarang-arang data, memalsukan data, itu menyalahi etik penelitian. Kemudian ada juga objektivitas, upayakan untuk menghindari bias dalam rancangan percobaan, analisis data, interpretasi data, peer review, keputusan personil, hibah menulis, kesaksian ahli, dan aspek lain peneliti di mana objektivitas yang diharapkan atau diperlukan. Jadi objektif loh, tidak subjektif. Kemudian integritas, Anda menempati janji dan berjanjian bertindak dengan ketulusan memperjuangkan konsistensi pemikiran dan tindakan. Jadi integritas itu tergantung personalnya masing-masing ya. Kemudian kejelian, hindari kesalahan ceroboh dan kelalaian, hati-hati dan kritis memeriksa karya Anda sendiri dan pekerjaan rekan Anda. Menyimpan catatan baik kegiatan peneliti seperti pengumpulan data, desain penelitian, dan korespondensi dengan lembaga atau jurnal. Jelas ya, harus jeli. Jadi dalam penelitian itu jangan lalai, jangan ceroboh, dan harus jeli. Harus hati-hati, jeli, kritis, dan sebagainya. Kemudian keterbukaan, berbagi data, hasil ide, peralatan, sumber daya, terbuka untuk kritik dan ide-ide baru. Jadi terbuka untuk menerima kritik ataupun saran yang baik untuk penelitian kita. Kemudian selanjutnya adalah menghargai kekayaan intelektual, yaitu seperti paten, hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya. Jangan menggunakan data yang tidak diterbitkan. Contohnya seperti Wikipedia. Wikipedia kan nggak ada sumbernya kan, nggak ada pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, penulisnya siapa. Kemudian jangan menggunakan data dengan atau hasil tanpa izin. Memberikan kredit di mana kredit ini jatuh tempo, jadi harus ada kreditnya. Kemudian berikan pengakuan yang tepat atau kredit untuk semua kontribusi terhadap penelitian. Jangan menciplak. Jadi jangan menciplak, harus ada plagiarisme. Tidak boleh ada plagiarisme karena untuk mengecek plagiarisme itu kan sekarang mudah sekali. Jadi nanti kalau Anda menciplak kan kalian malu sendiri. Jadi nggak boleh. Kita harus saling menghargai kekayaan intelektual. Jadi ada etikanya dalam meneliti. Kemudian kompetensi, mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional Anda sendiri dan keahlian melakukan pendidikan seumur hidup dan pembelajaran. Mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan kompetensi dalam ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Kemudian ada juga legalitas, yaitu tahu dan mematuhi hukuman yang relevan dan kebijakan kelembagaan dan pemerintah. Ada legalnya ya. Kemudian perlindungan hewan, tampilkan tepat menghormati dan merawat hewan apabila menggunakan mereka dalam penelitian. Jangan melakukan percobaan hewan yang tidak perlu atau buruk dirancang. Sama saja kita seperti menyakiti hewan, itu kan tidak boleh. Kemudian manusia subjek perlindungan. Ketika melakukan penelitian pada subjek manusia, meminimalkan kerugian dan risiko dan memaksimalkan manfaat. Menghormati martabat manusia, privasi, dan otonomi, mengambil tindakan khusus dengan populasi rentan, dan berusaha untuk mendistribusikan manfaat dan beban penelitian yang cukup. Oke, yang tadi sudah paham semuanya kan? Lanjut ke saran etik penggunaan hewan coba pada peneliti ataupun hewan uji pada peneliti. Jadi kalian kan nanti pasti ada yang menggunakan hewan uji ya. Hewan uji di sini ada syarat etiknya. Nah, tujuan penelitian yaitu cukup bernilai manfaat apabila kalian ingin menggunakan hewan uji. Desain penelitian disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan besar penelitian tersebut mencapai tujuan, syarat etiknya. Kemudian tujuan penelitian ini tidak mungkin tercapai bila hewan uji diganti dengan subjek atau prosedur alternatif lain. Jadi harus hewan ini gitu loh. Jadi tidak ada alternatif yang lain. Kemudian yang keempat, manfaat yang akan diperoleh jauh lebih berarti dibandingkan dengan penderitaan yang dialami hewan coba. Jadi pastikan bahwa penelitian ini akan memperoleh manfaat yang baik meskipun hewan ujinya itu menderita. Jadi manfaatnya itu lebih besar gitu loh. Paham kan sampai sini ya? Saya harap semuanya paham. Kemudian prinsip dasar penggunaan hewan uji.
untuk kemajuan pengetahuan dalam usaha melindungi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Prinsip pertama. Kemudian yang kedua, bila layak gunakan metode simulasi komputer. Bila layak gunakan metode simulasi komputer, matematik, dan in vitro untuk mengurangi jumlah hewan uji. Percobaan hewan hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan seksama. Ada relevansi kuat terhadap kesehatan manusia dan kemajuan pengetahuan biologis. Kemudian spesies hewan uji itu harus tepat, jadi jangan sampai kita salah spesies untuk melakukan penelitian kita. Peneliti harus melakukan hewan sebagai makhluk perasa, jadi jangan mentang-mentang hewan terus kita seenaknya membedah atau apa gitu ya. Jadi harus melakukan hewan sebagai makhluk yang perasa. Kemudian peneliti harus beranggapan bahwa prosedur yang menimbulkan rasa nyeri pada manusia juga menimbulkan nyeri pada hewan uji. Pada akhir penelitian hewan yang menderita nyeri hebat, kecacatan harus dimatikan tanpa rasa nyeri. Kemudian hewan yang dimanfaatkan untuk penelitian biomedis harus dijamin dalam kondisi hidup yang paling baik berdasarkan Animal Laboratory Science. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan jangan lupa kalau ada tugas itu dikerjakan, dan kalau ada kuis. Nah, untuk penugasan nanti akan lebih lanjut dengan dosen pengampunya. Selamat belajar, terima kasih, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.